Zikrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha halala. Qala Allah Ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Segenap para asatidzah, para bapak, para saudara, materi kita pada kesempatan malam hari ini sudah masuk pada tafsir surah Al-Isra ayat yang ke-36. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'ati. Ya, artinya wa'ati itu artinya ati, dan berikanlah zal kurba kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang punya kerabat keluarga. Itu namanya zal kurba al-qarabah. Jadi kita punya kerabat. Nah itu kalau kita ada rezeki kita berikan kepada kerabat kita. Itu namanya berikanlah sesuatu tuh kepada kerabat. Haqqahu, akan haknya, minal birri wasilati, kebaikan-kebaikan dan bentuk silaturahim. Makanya kita memberikan sodakoh kepada kerabat, nanti pahalanya dua. Satu pahala sodakoh itu sendiri, yang kedua dapat silaturahim. Tuh, jadi bisa memperkuat tali silaturahim. Tuh, makanya dalam Al-Quran diperintahkan tuh untuk memberikan kepada kerabat. Apalagi kita punya kerabat keluarga yang memang membutuhkan. Ya, jadi sebelum kita berikan ke orang lain, berikan dulu ke kerabat, ke keluarga. Karena memang dia itu membutuhkan. Jadi jangan sampai kita kemana-mana kita berikan, tapi kepada kerabat kita, padahal kerabat kita butuh, kita nggak kasih. Jangan. Nah kalau kerabat kita udah kasih, kasih lagi yang lain, kasih yang lain. Itu bagus begitu. Ya. Kecuali kalau memang mereka orang-orang kaya semuanya, kerabat kita kaya semuanya, berikan kepada yang lain. Tapi kalau kerabat itu memang membutuhkan, sebelum berikan yang lain, berikan dulu kepada kerabat. Ini Allah yang ngajarin. Wa atizal qurba haqqahu. Berikan kepada orang-orang yang memang itu menjadi kerabat kamu. Kerabat itu artinya keluarga. Ya, qarabah. Ya, itu yang masih dekat hubungannya dengan kita. Ya, itu namanya qarabah. Ya, jadi nanti kebaikan kita dapatkan, silaturahim pun kita dapatkan. Jadi pahala sodakonya double. Ya, pahala sodako itu sendiri dan pahala silaturahim. Nah kemudian wal miskina, kepada orang miskin. Ya, berikan sesuatu yang kita miliki kepada orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang yang butuh. Misalnya ya dia tiap hari butuhnya 100.000, tapi dia masih dapat uang yaitu misalnya 60 atau 80.000. Nah itu berarti dia orang miskin. Ada lagi orang fakir di bawahannya lagi, di bawahannya orang miskin. Dia butuh hariannya 100.000, tapi baru dapat 40.000, belum ada separohnya. Nah itu namanya orang fakir. Nah kita juga kalau memang ada rezekinya, kita berikan tuh kepada orang miskin dan juga kepada orang fakir. Wabnas sabili, berikan juga kepada ibnu sabil. Ibnu artinya anak, sabil jalanan, anak jalanan. Maksudnya apa? Maksudnya musafir. Ya, dia lagi dalam kondisi melakukan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanannya kehabisan ongkos. Boleh kita kasih deh, bersodakoh kepada mereka. Apalagi dia datang, Bapak mohon maaf saya ini musafir,
Ya, saya jauh dari Madura, saya jauh dari Surabaya, saya jauh dari Semarang sampai Jakarta kehabisan ongkos. Nah, itu boleh kita kasih. Yang namanya mau ngasih terserah, mau ngasih berapa aja tergantung kemampuan kita. Yang penting ada perintah, berikan, berikan. Apalagi dia datang ke kita minta, nah berikan. Tuh kadang-kadang datangnya ke pengurus masjid, ke pengurus musola. Makanya kita nih pengurus masjid musola harus nyiapin aja tuh. Ya, dia datang, saya musafir nih Pak, mohon dong saya kehabisan ongkos. Kasih dah, kasihan. Ya, itu seperti itu. Jangan kita nggak kasih. Ya, kita berikan. Ya, apalagi dia butuh ongkos. Ada ya 20.000, ada 100.000, ada 50.000, tergantung situasi dan kondisi. Ya, sehingga mereka nggak merasa apa tuh, nggak merasa ya sia-sia datang. Ya, berikan. Dan memang begitulah, diharuskan masjid dan musola selalu siap memberikan bantuan. Nah, seperti itu. Jangan dioper lagi, jangan di sini sono aja. Nah, jangan, kesian. Ya, berikan aja. Ya, kita berikan. Tapi kalau bapak mau lagi, tuh di sana nggak apa-apa, ntar dapat lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Sebab itu membantu. Ya, sama aja sama kita. Kita lagi dalam perjalanan, kita kehabisan ongkos. Ya, kalau ada yang nolong, kira-kira kita seneng nggak? Senang, bahagia. Itu seperti itu. Ya, apalagi orang dalam kondisi musafir, pengen mampir ke musola, ke masjid, kemudian nyari toilet, ya kita tunjukkan. Jangan malah toiletnya dikunciin, jangan. Ya, ukurannya kita lagi musafir, mampir ke masjid, ya kemudian pengen ke toilet, ya apakah mau ya pipis atau BAB. Sekarang kunci ya toiletnya ya nggak kebuka gitu pintunya, ditutup-tutup semua. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Nah begitu. Jadi masjid musola harus memberikan fasilitas seperti itu. Ya, kasihan musafir itu. Ya nggak apa-apa. Emang dia salah satu tujuannya mencari musola atau masjid. Ya begitu. Ya, jangan kita bilang kencing doang ke masjid. Ya kencing doang ke musola, habis itu jalan lagi. Ya mudah-mudahan dia habis kencing diwudu, di sholat duha ntar. Nah seperti itu. Ya. Jadi ini emang pelayanan yang harus kita berikan, ya apalagi kita sebagai pengurus masjid atau musola. Itu kalau di kawasan Jawa itu emang alhamdulillah masjid musola selalu terbuka. Ya itu kita kapan aja mau datang juga terbuka tuh. Ya toiletnya, ya kemudian fasilitas yang lainnya. Nah nanti mudah-mudahan kita juga ada pikiran lah. Ya selesai pasti kita masukin ya uang ke kotaknya, atau kalau ada merbotnya kita berikan ke merbotnya. Itu begitu. Tetap kita saling ya memberi. Ya kita butuh, dia pun butuh. Nah ini yang dikatakan berikan tuh kepada ibnas sabil, ya musafir. Karena musafir kebetulan lagi apa? Lagi kehabisan ongkos. Wala tubadzir tabziro, dan janganlah kamu itu apa? Melakukan pemborosan. Tuh, artinya pemborosan bagaimana? Bil infaqi fi ghairi taatillah, memberikan infak bukan di jalan ketaatan kepada Allah. Itu namanya mubazir. Kita menghambur-hamburkan uang bukan di jalan Allah, mubazir namanya. Tapi kalau kita memberikan untuk sesuatu yang baik di jalan Allah, itu bagus. Nggak ada istilah mubazir, nggak ada. Ya, kita memberikan infak ke A, kita berikan lagi ke B, kita berikan lagi ke C. Wah mubazir ente, sayang-sayang semuanya dikasih. Nggak ada istilah mubazir. Kalau kita memberikan infak di jalan Allah, yang dimaksud mubazir menghambur-hamburkan uang, kita menginfakkan harta kita, kita membelanjakan harta kita bi ghairi taatillah, di jalan selain taat kepada Allah. Nggak ada artinya sayang-sayang. Dan itu ya akhirnya menjadi apa? Menjadi sepiteng, memenuhi sepiteng. Ya kan? Jadi kita menghambur-hamburkan uang, makan yang enak-enak ini, terus nah paling-paling pagi kita nongkrong. Ya, kita buang. Itu untuk apa? Untuk memenuhi
sepiteng aja. Tapi kalau yang kita infakkan fisabilillah, itulah yang hakiki menjadi nilai ibadah buat kita, tabungan kita nanti di hari kiamat. Itu yang dimaksud wala tubazir tabzira begitu. Jangan boros. Artinya jangan boros bagaimana? Jangan menginfakkan harta di jalan selain Allah. Panggil orkes, organ tunggal, ya 20 juta, 30 juta berani. Ya, itu nanti namanya mubazir yang begitu. Tapi kalau kita manfaatkan nih 30 juta untuk hal-hal infak fisabilillah, itu insya Allah nggak ada yang sia-sia dan nggak menghambur-hamburkan uang namanya. Ya, itu seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi kita ya harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang kita punya uang ya untuk infak fisabilillah agak sayang, tapi untuk hal-hal yang lain kadang-kadang kita ya kita berikan dan berikan. Tuh seperti jangan tuh ya. Nah, kemudian kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, mereka adalah saudaranya setan. Orang yang boros yang menghambur-hamburkan hartanya bukan di jalan Allah, itu termasuk saudaranya setan. Ai ala tariqihim, artinya dia ngikutin jalannya setan. Saudara setan artinya dia ikut pada jalannya setan. Makanya disebut saudara setan. Kira-kira kita disebut saudaranya setan mau enggak? Kagak mau. Ya, bukan dikata setan. Ya, setan lu, wah kagak enak dah. Sekarang dibilang saudara setan lu, kagak enak juga. Ya, setan jangan, saudara setan juga jangan. Nah, siapa yang dianggap saudara setan? Orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya di jalan bukan sabilillah. Tuh, jadi kalau ada orang yang menghambur-hamburkan uang, ya, yang mengeluarkan uangnya di jalan bukan di jalan Allah, itulah namanya orang yang mubazir, yang menghambur-hamburkan uang, dan dia masuk dalam kategori saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan adalah setan itu sangat kufur kepada Tuhannya, sangat ingkar kepada Tuhannya. Setan itu kufur nikmat. Ya, makanya kita jangan sampai kufur nikmat. Setan kufur nikmat, bahkan bukan kufur nikmat lagi. Ya, kufur juga ya, artinya apa? Menentang Allah. Perintah Allah diberani langgar, itu setan. Nikmat Allah enggak disyukuri, kufur nikmat, setan juga. Tuh, makanya dibilang ya wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu adalah sosok hamba Allah yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menjadi manusia yang kufur. Ya, di dalam masalah nikmat tuh Allah udah jelaskan. Ya, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh, jadi kita hendaklah selalu bisa mensyukuri atas nikmat Allah. Kalau kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, nanti ditambahin. Caranya bagaimana? Tuh berinfak fisabilillah. Yang tadi udah diajarin. Pertama, berikan kepada kerabat kalau kerabat itu membutuhkan. Berikan kepada orang miskin, berikan kepada ibnu sabil. Itu diantaranya. Diantaranya kita manfaatkan harta yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebab kata Nabi, khairun nas anfaulin nas. Manusia yang paling bagus, yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tuh, ini kita hidup nih supaya bisa manfaat buat orang lain. Ya, itu begitu. Kalau kita punya harta kita manfaatkan buat orang lain. Kalau kita punya ilmu kita manfaatkan buat orang lain. Kalau kita punya pikiran yang bagus, ide-ide yang bagus, ya berikan
kemanfaatan buat orang lain. Kalau kita punya tenaga yang kuat, ya bisa membantu orang, berikan buat orang lain. Itu termasuk. Sebab manusia itu punya keistimewaan masing-masing. Ya, saling melengkapi jadinya. Ini kita nih semuanya punya keistimewaan. Makanya kita nggak boleh saling ya memojokkan satu dengan yang lain. Ya, si A punya kelebihan ini, silakan bantu kelebihannya seperti itu. Si B punya kelebihannya ini, silakan bantu dengan kelebihannya yang ini. Begitu Bapak Saudara. Ya, orang punya harta, kelebihannya di harta, dia bantu dengan harta. Ada orang ya nggak punya harta tapi doanya mustajab, mudah-mudahan bantu dengan doa. Nah, seperti itu. Ada orang punya pikiran yang bagus, bantu dengan pikirannya. Tuh, begitu. Ya, jadi ini semuanya bisa kita laksanakan. Yang penting jadilah kita sebagai sosok manusia yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Itu namanya kita syukur nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Itu setan begitu tuh. Wa kana syaitanu li rabbih kafur. Jadi setan itu adalah ya makhluk Allah yang paling kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadidul kufri li ni'amihi, sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fakadzalika, maka demikian itu juga akhuhu, saudaranya setan. Siapa? Al-mubazzir, yang senantiasa boros. Boros menggunakan harta bukan di jalan Allah. Wa imma tu'ridonna anhum, dan jika kamu berpaling dari mereka, ya, wa imma tu'ridonna anhum, dan jika kamu berpaling dari mereka, ail mazkurin, dari apa yang sudah disebutkan, min zil kurba, dari kerabat, wa ma ba'dahum, dan setelahnya kerabat, orang miskin, ya, ibnu sabil, falam tu'atihim, dan kamu tidak berikan kepada mereka, ibtigha ar-rahmati min rabbika, tapi berharap rahmat dari Tuhan kamu, tarjuha, yang kamu harapkannya, ai artinya li talabi rizkin, supaya nanti dapat rezeki, tantaziruhu, yang kamu tunggu-tunggunya itu rezeki, yaktika, yang bakal datang itu rezeki kepada kamu, patu'atihim minhu, maka kamu akan memberikan kepada mereka dari rezeki tersebut. Fakul, maka katakanlah lahum, kepada mereka, qaulan maisura, dengan kata-kata yang lembut, ay layyinan, yaitu kata-kata yang lembut, sahlan, yang gampang, bi anta idahum, bahwasanya kamu janjikan kepada mereka, bil i'ta'i, dengan memberikan, inda maji'ir rizki, ketika ada rezeki. Jadi pada saat mereka datang ke rumah kita, ada orang fakir datang, ada ibnu sabil datang, ada kerabat datang ke rumah kita butuh, minta bantuan sama kita. Kebetulan kita nggak punya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Ya, jawab dengan kata-kata yang santun. Ya, supaya tidak menyinggung perasaan mereka yang datang. Dan ya, mudah-mudahan kita berjanji, kalau seandainya Allah berikan rezeki, saya akan berikan kepada kamu. Itu begitu. Ya, kalau kita didatengin, kemudian kita nggak punya apa-apa, apa yang kita mau berikan? Nah, kata Allah, ucapkan kata-kata yang santun dan lembut. Mudah-mudahan satu saat kalau saya dapat rezeki, nanti saya akan berikan kepada kamu. Itu begitu. Ya, nggak apa-apa tuh begitu. Ya, makanya ada dalam Al-Quran, qaulum ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang lemah lembut, santun, itu nilainya lebih bagus kebanding daripada ya kita berinfak, bersedekah, memberikan ya kepada pengemis, kepada orang yang membutuhkan tadi yang datang kepada kita, tetapi kita kasih sambil kita mengungkapkan kata-kata yang tidak enak. Ya, ngasih tapi sambil mengumpat, ngasih tapi sambil ya mengucapkan kata-kata yang kasar. Lu mulu yang datang, ya, begitu. Males banget sih, nggak mau kerja, begitu. Kan kagak enak ya, kagak enak. Ngasih sih ngasih, cuma mengucapkan kata-kata enak. Kata orang tersebut,
Saya kan malasnya begitu tuh. Saudara saya sih, cuma kalau saya datang, saya dimaki-maki dulu. Kalau udah dimaki-maki baru dikasih, gitu. Iya, diceramain dulu dia. Jangan. Ya, dia ada tuh orang yang ngomong begitu, Ustaz. Saya punya saudara orang kaya. Ya, saya lebih bagus minta sama yang lain daripada saudara saya sendiri. Ada yang bilang begitu. Emang apa sih? Ya, enggak usah ke orang lain. Tuh, saudara ente orang kaya. Iya, kalau saya datang ke situ setengah jam saya diceramain dulu. Nah, begitu. Baru dikasih sih dikasih. Dikasih juga nggak banyak, cuma ceramahnya banyak banget. Nah, begitu. Jangan. Ya, udah kasih aja. Ya, kasih. Ya, apalagi di saudara kita. Ya, di saudara kita udah kasih aja. Ya, kita memang dianjurkan sama Allah bantu saudara kita sebelum yang lain kita bantu saudara kita. Tuh begitu. Sehingga ada tuh saudara yang kagak mau, ya minta bantuan sama saudaranya sendiri. Karena begitu, saya lebih enak sama orang lain katanya. Ya, kalau sama dia aduh abis dah. Ya, dia udah begitu aja udah takut aja. Nah, itu tadi diajari sama Allah. Jadi kalau seandainya kita mau memberi, jangan suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, sehingga kata Allah kata-kata yang lemah lembut nilainya masih lebih bagus kebanding dia memberi tapi dengan ucapan yang kasar. Tuh, makanya kalau ada mereka yang datang tuh Allah bilang wa imma tu'ridanna anhum ya ibtighu arrahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Tuh arti ayat ini kita kagak punya mau ngasih ke dia. Nah, bagaimana? Ya udah kita ucapkan kata-kata yang santun, yang baik. Mudah-mudahan Pak, kalau saya ada rezeki, nanti saya akan berikan. Insya Allah saya akan berikan. Tuh begitu. Tapi jangan janji mulu. Ya, udah giran punya, datang lagi nggak ngasih. Ya, itu namanya pelit. Ya, nggak boleh. Kalau memang kita punya kasih. Kecuali kalau kita nggak punya. Kalau kita nggak punya, ya bagaimana saya mau ngasih? Emang kagak punya. Tuh seperti itu. Apalagi pengemis datang ke rumah kita. Ya, jangan sampai kita nggak kasih. Jangan kasih kalau bisa. Ya, pengemis dikasih uang 5.000 juga udah senang banget ya. Tuh begitu. Assalamualaikum. Ya, maaf Pak. Besok assalamualaikum. Maaf Pak. Maaf mulu. Ya, nah begitu. Kasih apa? Ya, masa ya kita ya uang 2.000, 5.000 aja nggak ada. Ya, kalau ada kasih. Mudah-mudahan itu yang bisa memberikan keberkahan. Kita nggak tahu Bapak, Saudara. Yang kelihatannya itu sepele 5.000, 2.000, ya 1.000 yang kita kasih beras seliter, setengah liter yang kita berikan kepada pengemis, ya kita nggak tahu. Mungkin itu akan mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan itu yang bisa memberikan satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Tuh begitu, ya. Karena orang, ya kalau yang model-model begitu Pak dikasih uang 5.000 girang banget, masya Allah, seneng banget dah. Ya begitu, kasih aja. Kalau nggak ada, baru ucapkan kata-kata yang santun. Pakul lahum qaulam maisura, maka katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang santun, layyinan sahlan. Itu begitu maksudnya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kau jadikan tangan kamu terbelenggu ke leher-leher kamu. Itu satu kinayah kamu jangan pelit. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika itu kinayah pelit, bakhil, medit, pantat kuning. Nah, semuanya ada di situ. Ya, jadi jangan kamu ya pelit, nggak boleh. Ailatum sikha anil infaqi, artinya janganlah kamu menahannya daripada berinfak, kulal maski, ya dengan sebenarnya menahan. Jadi dia itu kenceng banget, ini tangannya begini aja nih, ya nggak pernah ngasih begini, ya kan ada orang kenceng banget begitu, ya sayang banget sama harta, padahal harta kagak dibawa mati. Ada nggak cerita orang mati bawa harta? Nggak ada. Orang biasa pakai jam tangan. Kalau mati jam tangannya dibuka nggak? Dibuka. Siapa yang buka? Yang mati? Kagak, keluarganya yang bukain. Ya. Ada orang
pakai cincin, cincinnya cakep banget, dibawa mati nggak? Kagak, dilorotin tak? Ya, dibuka. Tuh begitu. Kita biasa pakai kacamata, mati dibuka nggak kacamatanya? Dibuka juga. Ada orang mati bawa kacamata? Nggak ada. Nggak ada yang kita bawa, Bapak Saudara. Kalau kita mati, apalagi yang lain-lain, itu yang biasa kita pakai sehari-hari. Bini kita meninggal, ya, dia senang banget pakai kalung. Nanti kalungnya dibuka nggak? Dibuka, mau 5 gram, mau 10 gram. Suaminya meninggal, senang banget pakai jam-jamnya mahal lagi. Ya, dibawa nggak ke kuburan? Enggak, dibuka. Tuh, begitu. Makanya kita ingat sama mati. Kalau ingat sama mati, nanti kagak pelit kita. Makanya Allah bilang, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Nah, ini Allah yang bilang, janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu. Ini satu kinayah. Orang yang pelit namanya orang ini kencang begini nih, kencang benar, nggak pernah buka. Nah, seperti itu. Jadi jangan, kita nggak boleh. Ya, jadi jangan pelit. Kemudian wala tabsudha, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan fil infaq, di dalam memberikan infak kullal basti, dengan ya benar-benar mengulurkan, artinya terlalu boros. Patak udah maluman, maka kamu akan ya, nanti menjadi orang yang hina. Raji'un lil awali, kembali kepada yang pertama. Mahsura, artinya aymun qati'an, terputus, hina. La syai'a indaka, tidak ada sesuatu indaka bagi kamu. Tuh, makanya kita berinfak juga ada, jangan semuanya. Punya harta ya 100 juta, udah 100 juta saya mau infakkan semuanya, jangan juga. Nabi nggak kasih. Kata Nabi, wassulusu kasir, 1/3 itu udah banyak. Gitu. Jadi kalau kita punya harta 100 juta, kita mau sedekahin, ya berapa? Ya 1/3 dari 100 juta berapa? 30 berapa? 33 juta lah taruh dah. Nah, kalau kita mau infakin 33 juta aja. Nanti sisanya mungkin kita perlu, bini kita juga perlu, anak kita juga perlu. Jangan udah semuanya aja, habis jual kebun semuanya aja kasih. Ya begitu jangan. Ya itu namanya apa? Namanya wala tabsudha kullal basti. Ya, jadi kata Nabi 1/3 udah banyak. Gitu. Ada orang mau meninggal dunia, dibilang begini, harta saya, dipanggil anaknya semuanya. Ya, anaknya panggil, ini harta saya udah saya infakkan, saya sedekahin aja semuanya. Ya, apa buat masjid, apa buat musola, atau buat pondok pesantren. Jangan. Ya, sebab kita nanti ninggalin anak, ninggalin istri. Ya, kasihan. Ya, jadi 1/3 boleh. Kalau 1/3 hartanya ada berapa? Ada 3M. Nah, itu boleh 1/3-nya aja diinfakkan. Sisanya buat anak istri yang ditinggalkan. Tuh, begitu. Jadi dalam agama juga ada aturan mainnya. Tuh, orang kalau berinfak sedekah 1/3 dari hartanya, kata Nabi udah banyak. Ada dulu orang mau ngasih semuanya, ya Rasulullah, saya mau berinfak sedekah seluruh harta saya mau kasih Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Karena kamu punya istri, kamu punya anak. Ya udah, kalau kamu mau ngasih 1/3-nya aja. Ya, sehingga kata Nabi, wassulusu kasir, 1/3 itu banyak. Tapi jarang orang ngasih 1/3 juga ya. Iya, hartanya ada ya 100 juta, dia memberikan 1 juta aja tuh kayaknya udah banyak banget. Ya, infak 1 juta kayaknya udah banyak banget. Nah, seperti itu. Padahal berapa persennya baru 100 juta. Kemudian diinfakkan 1 juta, berapa persen? 1%. Dikit nggak? Dikit. Ya. Ada orang punya uang 100.000, diinfakkan 50.000. Gede nggak? Gede. Berapa? 50%. Saya punya uang 100.000, Ustaz. Nih, saya berinfak untuk pondok 50.000. Masya Allah, besar banget. Ya, ada orang ya punya uang 100 juta, ngasih 1 juta, kecil karena 1%. Ya, tuh begitu.
Ya, makanya dulu ada yang datang ke rumah Ustaz, saya kalau ngeluarin zakat, kalau harta saya masih 100.000, enak kayaknya dah, cuma 2.500.000. Ya, 100.000, ya 100.000, 100 juta. Ya, saya punya uang 100 juta. Ya, zakatnya berapa? 2.500.000. Masih kecil, senang dia. Nih Ustaz, zakat 2.500.000 karena saya punya uang 100 juta. Tolong diatur Ustaz. Ya. Punya uang 1 M, 2,5%-nya berapa? 25 juta. Nah, udah mulai gedean tuh. 25 juta. Ustaz, kayaknya berat juga 25 juta nih. Ya, 25 juta udah agak berat ya. Kayaknya ngeluarin untuk zakat 25 juta, hitung lagi. Bener ke sini ya? Ya bener loh, ante punya uang 1 M, ya 25 juta. Nah, kalau udah 10 M berapa? 250 juta. Wah, untuk zakat aja 250 juta. Gede nggak kira-kira? Ya sebenarnya sama aja 2,5%. Ya karena memang hartanya banyak ya jadi begitu. Cuma udah berat sama dia tuh. Ya Ustaz, saya kalau ngeluarin zakat sampai 250 juta kayaknya mikir-mikir juga saya nih tuh begitu. Ya, padahal jangan. Itu udah aturan dari Allah. Ente rezekinya banyak ya harus banyak ngeluarinnya. Ya tapi ukurannya tetap 2,5%. Tuh seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit. Ya, terlalu boros ya nggak boleh. Ya, jadi kalau mau berinfak cukup 1/3 dari hartanya udah paling banyak. Ya, kata Nabi wasulusu kathir, 1/3 itu udah banyak banget. Nah, seperti itu. Terus inna rabbaka yabsutur rizqa. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yabsutur rizqa, itu meluaskan rezeki. Artinya yabsutu yuwassi'uhu, Allah telah meluaskan rezeki liman yasha'u, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, wa yaqdiru, dan juga mempersempit bidoki, dengan mempersempitnya liman yasha'u, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Malah masalah rezeki, ada yang Allah kasih keluasan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Itu semuanya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu semuanya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi ingat bahwa sedekah tidak akan bisa mengurangi rezeki. Menaqasa ya malun bis sedekah. Begitu kata Nabi. Jadi harta yang kita miliki tidak akan berkurang dengan sebab kita bersedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan tetapi harta itu akan semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Ya, jadi ingat tuh Bapak Saudara ya. Jadi nggak ada orang itu jatuh miskin gara-gara banyak sedekahnya. Itu si A rajin banget sama sedekah sih, sekarang jadi miskin dah. Nggak ada. Ya, biasanya ya orang yang rajin sedekah semakin banyak, semakin berkah. Buktikan dah, buktikan. Ya, itu pasti. Ya, karena Nabi yang bilang. Nah, terkait dengan ya Allah memberikan keluasan rezeki dan mempersempit rezeki, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan lima yasya itu begitu. Kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Kadang-kadang ada orang kafir dikasih rezekinya banyak. Ada orang muslim yang taat tapi dikasihnya sedikit. Ya, itu semuanya kehendak Allah. Tapi ya bukan berarti orang yang rezekinya banyak itu mulia. Ya, sebab kemuliaan seseorang bukan dilihat dari status kayanya. Tetapi ya kemuliaan seseorang dilihat dari ketakwaannya. Dan ini kita udah sering baca ayatnya dan Bapak udah pada hafal ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.
Nah, jadi begitu. Ya, innahu sesungguhnya Allah kana bi ibadihi adalah Allah dengan hambanya khabirum basiro, itu maha mengetahui dengan sedetil-detilnya dan maha melihat. Aliman, Allah maha mengetahui bibawatinihim, dengan yang ya batin-batinnya, yang di hati manusia kalau tahu, wa zawahirihim, dan yang zahir-zahir yang kelihatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya Allah tahu. Ya, jadi jangankan ya yang kelihatan, yang enggak kelihatan sama Allah itu gampang sama Allah, Allah tahu. Itu maksudnya aliman bibawatinihim wa zawahirihim. Fayarzuquhum, maka Allah akan memberikan rezeki ala hasabi masalihihim, sesuai dengan kadar kemaslahatan mereka. Jadi Allah yang lebih tahu. Nih kira-kira hamba sayang ini dikasih rezekinya lebih segini, ya dilihat lagi hambanya ini ya sekedar ini rezekinya, itu sesuai dengan kemaslahatan masing-masing, dan Allah udah lebih tahu. Zuhir batin Allah tahu, sehingga Allah memberikan rezeki sesuai dengan kemaslahatan mereka. Dan kita jangan takut kehabisan rezeki, sebab semua rezeki udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua makhluk Allah yang hidup di permukaan bumi ini, yang melata di permukaan bumi ini, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Ya, yang namanya manusia dikasih akal pikiran. Insyaallah ya jangan takut ya kehabisan rezeki. Selama kita hidup, rezeki kita dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru wala taqtulu auladakum khasyata imla. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara, ya pengajian kita setiap malam Selasa nih di Mushola Al-Ittihad, yaitu ada tayangannya di Facebook Saiful Anwar atau di Facebook